Oke, kembali lagi di channel Top Yapi. Dan kali ini gue bakalan ngebahas genre metal yang paling random dan paling unik, yaitu avant-garde metal. Avant-garde metal adalah genre metal yang secara longgar didefinisikan dengan menggunakan eksperimen dan elemen dari musik avant-garde yang inovatif, termasuk suara, instrumen, lagu non-standar, dan tidak konvensional struktur, gaya bermain, dan teknik vokal. Avant-garde metal dipengaruhi oleh progressive rock dan extreme metal, khususnya death metal, dan berkaitan erat dengan progressive metal. Beberapa scenes internasional seperti Los Angeles, the San Francisco Bay Area, Boston, dan Seattle di United States, Oslo di Norwegia, dan Tokyo di Jepang. Sebelum ke pembahasan selanjutnya dari avant-garde metal, kita bakal ngebahas apa itu avant-garde itu sendiri. Avant-garde berasal dari bahasa Prancis. Kata ini digunakan pada orang atau karya yang bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim. Karya-karya avant-garde biasanya melawan batas-batas norma dalam suatu kebudayaan. Avant-garde bisa termasuk karya sastra melukis, fashion atau style, musik, seni teater, dan lain-lain. Musik avant-garde adalah musik yang dianggap sebagai terdepan untuk hal inovatif pada bidangnya, dengan istilah avant-garde, menyeratkan kritik terhadap konvensi estetika yang ada, penolakan status quo yang mendukung elemen unik atau original, dan gagasan untuk secara sengaja menantang atau mengasingkan khalayak. Kedua, karakteristik. Avant-garde metal dapat dipertukarkan dengan eksperimental metal dan avant metal, dan mungkin merujuk pada genre terpisah atmosfer metal atau post metal, yang dinamai mengacu pada post rock. Avant-garde metal terkait dengan progressive metal, tetapi avant-garde metal seringkali memiliki lebih banyak eksperimen, sedangkan progressive metal biasanya memiliki fokus yang lebih ketat pada instrumensi tradisional metal dan tingkat kompleksitas teknis yang lebih tinggi. Avant-garde metal juga menggunakan suara yang tidak biasa, melanggar aturan, dan seringkali menyertakan elemen baru. Lirik dan presentasi visual dari genre ini juga elektrik. Menurut Jeff Wagner dalam Man Deviation, perkusi elektronik dan mesin drum digunakan secara luas oleh band-band avant-garde, bersama dengan vokal wanita dan elemen opera yang ia atributkan pada pengaruh band Celtic Frost. Grup Kanada Voivod juga mempengaruhi band-band masa depan pada genre ini. Teknik pionir seperti efek suara robotik, tanda tangan waktu yang tidak biasa, dan suara gitar yang retak, disonan, dan tidak ortodoks. Sejarah avant-garde metal. Menurut Ian Christie, avant-garde metal muncul dari genre death metal karena sejumlah musisi meninggalkan struktur musik yang kaku dan bereksperimen dengan abraksi elemen pendirinya. Progressive rock juga disebut-sebut sebagai pengaruh dari genre avant-garde metal ini. Beberapa contoh awal dari genre ini adalah band King Crimson pada album Lark's Tongue in Aspic pada tahun 73 dan Red pada tahun 74, dengan judul album terakhir yang mendefinisikan gaya avant metal yang akan dikunjungi kembali oleh Robert Fripp bertahun-tahun kemudian. Contoh lainnya adalah album Led Zeppelin tahun 76, yaitu Presence. Pelopor avant-garde metal meliputi seperti band-band Celtic Frost, Gorguts, Boris, Earth, Helmet, Mahdin of the Well, Neurosis, Sun O, Mr. Bungle, Today's the Day, and Voivod. Pada akhir 90-an, Misanthropy Records muncul sebagai promotor Norwegian avant-garde metal sampai tahun 2000. Dan menurut Jeff Wagner, pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an yang disebut New Wave of Avant-Garde Metal atau gelombang baru untuk avant-garde metal yang dipelopori oleh The End Records. Wagner menyatakan bahwa dengan support dari label Misanthropy dan The End Records dan dari beberapa label khusus, New Avant-Garde Metal telah tiba. Beberapa rekaman lain yang mempromosikan avant-garde metal adalah Aurora Borealis, The Flancer, Holy Records, Hydra Head Records, Ipepak Recordings, Napalm Records, The Realist Entertainment Imprint of Relapse Records, Seven Rule Recordings, dan Southern Lord Records. Di USA, avant-garde lokal muncul di Francisco Bay Area dengan band seperti Giant Squid, Crykeon, dan Ludicra. Lalu di Boston dengan band-band seperti Kyodot dan Maudin of the Well. Lalu di Seattle, menurut New York Times, beberapa scene regional berkembang di pertengahan tahun 90-an, termasuk kota-kota seperti Tokyo, Los Angeles, dan Oslo. Oke, mungkin segini saja pembahasan gua untuk genre avant-garde metal. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel guys. See you next time on the next video. Bye bye.